Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Hafsa Ardiati, kelas PGMIB. Pada kali ini, saya akan membahas tentang metode penelitian bab 3, penelitian tindakan kelas. Pada proposal saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Examples Non-Examples untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup pada siswa kelas 3 SD Negeri Jenggrong 02, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, tahun pelajaran 2019-2020. Komponen metode penelitian menurut Prof. Situmorang yaitu ada 5, 1 populasi, 2 sampel, 3 instrumen pengumpul data, 4 rancangan atau desain penelitian, dan yang terakhir yaitu hipotesis. 1. Populasi. Populasi dijadikan sebagai objek penelitian, sehingga perlu dikemukakan subjek penelitian yang mempunyai karakteristik tertentu sebagai pembawa data untuk variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, yaitu sampel. Sampel menggambarkan besarnya sampel dan alasannya. Dalam menjelaskan sampel harus selalu mengacu pada ciri-ciri subjek dan populasi yang dirancang. Dapat juga disebutkan rancangan percobaan dan jumlah ulangan dilakukan dalam penelitian. Yang ketiga, yaitu instrumen pengumpul data. Menjelaskan metode atau perangkat alat pengumpul data yang dipilih dan disertai dengan alasan dan pertanggungjawaban kualitas instrumen yang digunakan. Instrumen penelitian dapat berupa perangkat standar atau yang dibuat sendiri melalui distandardisasi, rancangan percobaan, dan lain-lain yang disesuaikan dengan topik penelitiannya. Yang keempat yaitu rancangan atau desain penelitian. Penjelasan terhadap pendekatan dan strategi yang akan diambil untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan pencapaian tujuan riset. Dan yang terakhir yaitu hipotesis. Jawaban tentatif terhadap masalah penelitian berdasarkan pengetahuan yang ada dan logika yang dibutuhkan dan logika yang dibuktikan kebenarannya dengan riset yang dilakukan. Hipotesis tidak wajib dicantumkan bila corak penelitiannya tidak mengharuskan adanya hipotesis. Banyak penelitian yang tidak mengharuskan pembuatan hipotesis. Apabila menyertakan, maka harus ada pembuktian hipotesisnya. Pada bab 3 dalam proposal yang saya buat mengenai tentang 1. Rancangan penelitian, 2. Subjek penelitian, 3. Prosedur penelitian, 4. Data penelitian, 5. Instrumen penelitian, 6. Teknik pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu analisis data. Isi rancangan penelitian proposal saya. Sebagai berikut. Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup pada siswa kelas 3 SD Negeri Jenggrong 02, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Maka, penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas adalah proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisa setiap pengaruh dari perlakuan tersebut menurut Sanjaya 2011. Dalam pelaksanaan PTK ini, kegiatan pertama yaitu melakukan observasi awal dan wawancara dengan guru kelas 3 SDN Jenggrong 02. Tujuan dilakukannya observasi awal adalah untuk mengetahui permasalahan dan kondisi kegiatan belajar mengajar sebelum dilaksanakan kegiatan atau tindakan. PTK bertujuan untuk memperbaiki mutu praktek pembelajaran di kelas. PTK digunakan agar kelas menjadi hidup dan semangat serta menjadikan proses pembelajaran di kelas agar lebih baik lagi.
Dalam pelaksanaan tindakan kelas terdiri dari beberapa siklus. Penelitian tindakan kelas akan diakhiri apabila hasil dari post-test yang diberikan kepada siswa meningkat dan telah mencapai KKM. Penelitian ini akan dilakukan dengan 2 siklus. Satu siklusnya terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian pada proposal saya yaitu siswa kelas 3 SDN Jenggrong 02 Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang yang berjumlah 22 siswa, terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Mata pelajaran dalam penelitian ini adalah ilmu pengetahuan alam atau IPA dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Gambar desain siklus yang saya gunakan sebagai berikut. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saya menggunakan 2 siklus. Satu siklusnya terdiri dari 4 komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, itu ya bisa dibaca sendiri kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan dalam siklus pertama. Data penelitian. Data yang diperoleh oleh peneliti ini adalah data yang bersifat kualitatif. Data mengenai informasi pembelajaran dan gambaran umum mengenai masalah pembelajaran di kelas 3 SDN Jenggrong 02 Ranuyoso. Data tersebut diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan guru kelas 3 SDN Jenggrong 02 dan observasi langsung di lapangan. Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Adapun instrumen bantu yang digunakan adalah pedoman wawancara, lembar observasi, dan tes. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu wawancara, observasi, dan tes. Wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi terkait penerapan media dengan cara tanya jawab secara langsung menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan guru kelas 3 SDN Jenggrong 02. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui masalah dan kesulitan siswa serta guru dalam pembelajaran IPA. Observasi. Observasi dilakukan saat penelitian dan proses pengumpulan data awal di lapangan. Proses observasi ini dilakukan di kelas ketika peneliti dan siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Observasi sebelum penelitian, peneliti sebagai observer di kelas dan mengamati proses pembelajaran yang berlangsung di kelas 3 SDN Jenggrong 02. Observasi ketika tindakan kelas, peneliti bertindak sebagai guru dan guru kelas sebagai observer dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga yaitu tes. Pemberian tes dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran example non-example, serta untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup siswa kelas 3 SDN Jenggrong 02. Tes tersebut dibuat oleh peneliti yang kemudian dikonsultasikan bersama guru kelas 3. Pemberian tes ini dilakukan 2 kali, yaitu sebelum peneliti memberikan materi atau pretest dan setelah memberikan materi menggunakan model pembelajaran example non-example atau post-test. Yang terakhir yaitu analisis data. Analisis data dalam penelitian saya yaitu deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang menggambarkan keadaan yang ada di lapangan disertai dengan fakta-fakta yang ada. Dalam analisis data ada beberapa tahap yang dilakukan peneliti yaitu reduksi data.
yaitu proses penyeleksian, pengelompokan, dan pengorganisasian data mentah. Yang kedua, deskripsi data, yaitu proses penyusunan hasil dari reduksi data untuk menampilkan data secara jelas dan mudah dimengerti baik dalam bentuk narasi, tabel, maupun grafik. Yang ketiga, yaitu sintesis data, yaitu penarikan kesimpulan sementara dari semua kegiatan yang dilakukan berdasarkan penyajian data yang telah terorganisasikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat. Dan yang terakhir, refleksi, merupakan kesimpulan dari analisis dan sintesis. Analisis dilakukan dengan memikirkan kembali yang menyebabkan munculnya sesuatu yang diharapkan atau tidak diharapkan. Analisis data hasil observasi selama proses pembelajaran berlangsung berupa deskriptif kualitatif. Dalam pelaksanaan observasi, peneliti dibantu oleh supervisor 1, yaitu guru kelas, untuk mengisi daftar checklist lembar observasi yang telah disiapkan. Adapun aspek yang diobservasi meliputi keaktifan siswa dalam memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru, bertanya, menjawab, dan mengemukakan pendapat, serta kegiatan dalam pembelajaran dengan menerapkan media gambar. Ketuntasan hasil belajar siswa dapat dilihat dari perolehan skor siswa setelah mengikuti pembelajaran IPA melalui media gambar. Untuk menghitung jumlah skor digunakan pedoman dari Soekardi tahun 2003 sebagai berikut. Nah, seperti itu ya. Lanjut, untuk mengetahui keberhasilan belajar menggunakan kriteria keberhasilan belajar dengan ketuntasan maksimal 75% secara individual. Siswa dikatakan berhasil mendapatkan ketuntasan belajar jika telah mendapatkan nilai minimal 64. Untuk mencari persentase ketuntasan hasil belajar siswa digunakan rumus dari Soekardi juga. Nah, seperti itu. Nah, terus hasil observasi dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pembelajaran dengan menggunakan media gambar. Uraian ini berupaya untuk memaparkan aktivitas dalam pembelajaran, baik aktivitas guru maupun siswa. Observasi yang dilakukan pada siswa meliputi segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Analisis hasil observasi mengenai kegiatan siswa ini berupaya memaparkan kegiatan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Observasi terhadap guru berupaya memberikan pemaparan mengenai kemampuan guru dalam penerapan media gambar dalam pembelajaran IPA. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.